Hewan purba adalah hewan yang hidup pada masa lalu, kemudian mengalami kepunahan. Namun, tidak semua hewan purba mengalami kepunahan. Ada beberapa hewan purba yang masih bertahan, baik di laut dan di darat. Beberapa hewan yang mengalami kepunahan akibat perburuan manusia, penebangan pohon, kebakaran, dan kesulitan mencari makanan. Ada berbagai spesies hewan purba yang ada di Indonesia. Hewan ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kira-kira hewan purba apa saja yang masih bisa kita jumpai di Indonesia? Kali ini saya merangkum 7 hewan purba yang masih hidup di Indonesia. 1. Komodo. Komodo atau lengkapnya biawak komodo adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Varanidae, sekaligus kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivor besar lain selain biawak ini di sebarang geografisnya. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan purba paling terkenal di dunia. Sekarang, habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia, sehingga komodo termasuk sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo, yang tujuannya didirikan untuk melindungi mereka. 2. Buaya. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil dan mamalia, kadang-kadang juga memangsa moluska dan krustasea bergantung pada spesiesnya. Buaya merupakan hewan purba, yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. 3. Penyu. Penyu adalah kura-kura laut yang dapat ditemukan di semua samudera di dunia. Menurut data para ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir zaman Jura atau sekitar 145-208 juta tahun yang lalu atau seusia dengan dinosaurus. Pada masa itu, Archelon yang berukuran panjang badan 6 meter, dan Chimochelis telah berenang di laut purba seperti penyu masa kini. Penyu memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung yang memberinya ketangkasan berenang di dalam air. Walaupun seumur hidupnya berkelana di dalam air, sesekali hewan kelompok vertebrata, kelas reptilia itu tetap harus sesekali naik ke permukaan air untuk mengambil napas. Itu karena penyu bernapas dengan paru-paru. Penyu pada umumnya bermigrasi dengan jarak yang cukup jauh dengan waktu yang tidak terlalu lama. Jarak 3.000 km dapat ditempuh 58-73 hari. 4. Ikan arwana. Arwana Asia, Sclerophages formosus, atau siluk merah adalah salah satu spesies ikan air tawar dari Asia Tenggara. Ikan ini memiliki badan yang panjang, sirip dubur terletak jauh di belakang badan. Arwana Asia umumnya memiliki warna keperak-perakan. Arwana Asia juga disebut ikan naga, karena sering dihubung-hubungkan dengan naga dari mitologi Tionghoa. Arwana sebenarnya termasuk jenis ikan purba yang hingga kini belum punah. Banyak nama yang melekat kepadanya, di antaranya ikan siluk, ikan kayangan, ikan kalikasi, dan ikan kelasa. Arwana Asia terdaftar dalam daftar spesies langka yang berstatus terancam punah oleh IUCN tahun 2004. Jumlah spesies ini yang menurun dikarenakan seringnya diperdagangkan karena nilainya yang tinggi sebagai ikan akuarium, terutama oleh masyarakat Asia. 5. Tenggiling. Tenggiling atau trenggiling juga disebut sebagai pemakan semut bersisik, adalah mamalia dari ordo Polydota. Satu keluarga yang masih ada, Manidae, memiliki 3 genera, yaitu manis yang terdiri atas 4 spesies yang hidup di Asia, Pataginus yang terdiri atas 2 spesies hidup di Afrika, dan Smutsia yang terdiri atas 2 spesies juga tinggal di Afrika. Spesies ini berbagai ukuran dari 30 cm hingga 100 cm. Sejumlah spesies tenggiling punah juga diketahui. 6. Ikan raja laut. Coelacan Indonesia, Latimeria menadoensis, atau juga disebut di Indonesia sebagai ikan raja laut, adalah sejenis ikan purba, yang masih ada hingga kini.
Coelacan Indonesia memiliki ciri berwarna sisik tubuh kecoklatan. Ikan langka ini masuk ke dalam kategori ikan langka. Habitat ikan coelacan Indonesia berada di sekitar perairan Laut Sulawesi, terutama di sekitar Pulau Manado Tua, perairan Malalayang, Teluk Manado, dan di perairan Talise, Minahasa Utara. Habitat ikan coelacan berada di kedalaman lebih dari 180 meter dengan suhu maksimal 18 derajat Celcius. Keunikan paling nyata ikan ini adalah keberadaan sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal bagian belakang bawah, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuh, tetapi menjulur, bercuping, dan berdaging seperti tungkai. Untuk tetap pada posisinya, coelacan menggerakkan sirip perut dan sirip dadanya seperti dayung. Coelacan menetaskan telurnya di dalam perut, bukan di luar tubuhnya. 7. Belangkas. Belangkas adalah jenis yang menghuni perairan dangkal wilayah Paya-Paya dan kawasan mangrove. Kesemuanya merupakan anggota suku Limulidae dan menjadi satu-satunya wakil dari bangsa Siphosurida yang masih sintas di bumi. Cetakan fosil hewan ini tidak mengalami perubahan bentuk berarti sejak masa Devon, atau 400–250 juta tahun yang lalu. Dibandingkan dengan bentuknya yang sekarang, meskipun jenisnya tidak sama. Belangkas merupakan satwa dilindungi di Indonesia. Daging dan telur belangkas bisa dikonsumsi. Masyarakat Melayu di Kota Tinggi, Johor, mengenal masakan asam pedas dan sambal tumis belangkas. Belangkas juga disantap dengan hanya memanggang atau membakar saja. Namun, belangkas menghasilkan sejenis racun yang bisa memabukkan. Hanya bagian tertentu saja boleh dimakan dan hanya seorang yang sudah terbiasa dan ahli saja yang mengetahui cara menyajikan makanan laut belangkas ini dengan aman. Nah, demikian cerita tentang hewan purba yang masih hidup di Indonesia. Ternyata cara hewan-hewan ini mempertahankan hidup sangat unik. Namun, meski hewan ini sebagian besar adalah hewan buas, kita tidak boleh memburu hewan-hewan ini agar ekosistem alam tetap terjaga kelestariannya.